Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yang Maha Pengasih tanpa pernah pilih kasih. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak kisah para sahabat Nabi yang bisa dijadikan ibrah dan teladan bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kisah seorang pemuda yang dengan kisahnya pemuda harusnya bisa mengambil teladan bagaimana bersikap, bagaimana berpenampilan layaknya sebagai seorang muslim, yaitu kisah Mus'ab bin Umair. Siapa yang tidak kenal dengan Mus'ab? Seorang pemuda yang lahir dari kalangan kaum Quraisy, yang merupakan bangsa tertinggi pada zamannya. Mus'ab dilahirkan dari keluarga yang sangat kaya, dimanjakan oleh ibundanya, diberikan uang jajan, pakaian terbaik, bahkan parfum termahal yang ada pada saat itu. Bahkan sebuah riwayat mengatakan jika Mus'ab ada di suatu tempat kemudian meninggalkan tempat tersebut, maka ketika kita datang ke tempat itu setelah ditinggalin Mus'ab, kita bisa tahu bahwa Mus'ab sudah pernah singgah di tempat tersebut. Dan bahkan ketika Mus'ab lewat, beberapa meter di belakangnya bau parfum dari Mus'ab sangat terasa, dan ciri khasnya sungguh orang-orang bisa mengetahui bahwa itu adalah miliknya Mus'ab. Pakaian yang sangat mahal terletak pada diri Mus'ab. Mus'ab bin Umair menjadi dambaan para wanita dan menjadi contoh dan keinginan para pemuda saat itu. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ketika hidayah ingin Allah berikan. Mus'ab yang lahir dari kalangan kaum kafir mulai tertarik ketika mendengar isu berita bahwa Anda seorang yang mengaku sebagai nabi, yang ia dengar menyampaikan risalah kenabian, yaitu Muhammad SAW. Pada suatu ketika Rasul sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa sahabat, Mus'ab kemudian datang kepada seorang sahabat dan mengatakan, "Wahai sahabat, bolehkah aku bergabung dengan lingkaran ini?" Sang sahabat sangat tidak percaya melihat keinginan Mus'ab, lalu bertanya, "Apakah engkau akan bergabung bersama kami dan menjadi muslim?" Mus'ab menjawab, "Tidak, aku hanya ingin belajar." Tapi tidak yang tidak bisa dari belajar dan belajar kemudian menjadi tertarik. Hingga satu saat Mus'ab tertarik untuk kemudian mengakui keesaan Allah dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Namun keislaman Mus'ab bin Umair masih ia sembunyikan dari keluarganya. Pakaian masih diberikan yang terbaik dari ibundanya, parfum, uang jajan pun masih ia terima dari ibundanya. Namun lambat laun seorang sahabat, Utsman bin Talhah, dalam suatu kisah disebutkan Utsman bin Talhah mulai curiga dengan gerak-gerik tingkah laku Mus'ab bin Umair. Hingga kemudian diikutilah pergerakan Mus'ab ini dan ternyata Mus'ab telah memeluk Islam dan bergabung bersama Muhammad SAW. Kemudian berita ini disampaikan kepada ibundanya. Sang ibunda yang begitu sayang berubah menjadi murka sehingga Mus'ab dipanggil kepada hadapan tetua-tetua Quraisy pada saat itu. Uang jajan dipangkas, pakaian terbaik pun diambil dari Mus'ab.
bahkan sempat dikurung Mus'ab. Rasulullah yang mendengar kabar itu dan melihat Mus'ab datang dengan pakaian yang sangat berbeda jauh dari Mus'ab yang dikenal oleh para pemuda dan para wanita saat itu. Rasul menangis. Dalam sebuah hadis menyebutkan ketika Mus'ab datang dengan pakaian yang sangat lusuh, tidak seperti Mus'ab yang beliau kenal. Kemudian kisah berlanjut kepada hijrahnya Rasul dan para sahabat ke Madinah. Mus'ab yang sangat pintar dan fasih dalam berbicara ditunjuk Rasul untuk kemudian menjadi duta Islam pertama yang mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat Madinah. Mus'ab menjadi seorang pemuda duta Islam pertama diplomatik yang dikenal dalam Islam, yang menyebarkan agama Islam di Madinah, hingga Madinah saat ini menjadi kota yang sangat indah, Madinah Al-Munawwarah. Dalam satu kisah disebutkan juga, karena kepintaran Mus'ab dalam menyampaikan dan kepasihannya dalam menyampaikan tutur kata yang baik, ada satu pemuka kaum yang tidak senang melihat Mus'ab terus berdakwah. Kemudian ia datang bertemu dengan Mus'ab dan ingin menghentikan dakwahnya Mus'ab. Namun Mus'ab dengan gaya diplomatik yang sangat handal, ia menyampaikan kepada pemuka kaum, untuk engkau boleh mengusirku jika yang aku sampaikan bukan kebaikan. Jadi jika yang Mus'ab sampaikan tidak baik untuk pemuka kaum ini, kau boleh lupakan. Tetapi jika yang aku sampaikan adalah yang terbaik untukmu, engkau boleh ambil. Namun sebelum engkau mengusirku, engkau harus mendengarkanku. Jadi kemudian disampaikanlah dakwah kepada pemuka kaum ini, dan qadarullah pemuka kaum tertarik kemudian untuk memeluk Islam. Seorang pemuka kaum ini kemudian teringat bahwa dia tidak sendiri. Dia perlu mengajak seluruh kaumnya untuk kemudian memeluk Islam. Dan ia pun mengajak perwakilan kaumnya untuk datang menemui Mus'ab, yang harusnya sebenarnya pemuka kaum ini punya daya untuk kemudian mempengaruhi kaumnya untuk memeluk Islam. Namun ia tahu dan sadar bahwa akan lebih baik Mus'ab yang menyampaikan kebenaran ini kepada kaumnya daripada dia sendiri. Karena dari gaya bicaranya, kepasihan bicaranya, dia percaya bahwa Mus'ab bisa menarik hati para kaumnya. Berbicara tentang Mus'ab, kita tentu teringat bahwa pakaian, parfum, kemewahan, bahkan uang jajan yang tadi diberikan oleh ibundanya sebab ia kafir, kemudian ketika memeluk Islam dia diambil kemewahannya, dan ia tetap berada dalam keislaman. Bahwa Islam mengajarkan bahwa yang dinilai dari suatu muslim, dari muslimin, bukanlah apa yang digunakan, bukanlah apa yang kemudian dimakan, bukanlah apa yang kemudian menjadi pakaian terbaik, parfum yang mahal, bukan. Tetapi bagaimana kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah untuk terus mengesahkan Allah, menjaga keesaan dengan apapun tampilannya. Namun tidak lupa juga kita untuk terus menjadi lebih baik, berpakaian terbaik, memberikan parfum terbaik. Tetapi jangan sampai ketika kita tidak mempunyai pakaian terbaik, parfum terbaik, bahkan uang jajan yang terbaik, kita melupakan Allah dan mencari jalan-jalan yang haram untuk kemudian mencukupi kehidupan kita. Pemuda saat ini yang sangat dekat dengan hedonisme, selalu pamer kekayaan. Namun harus diingat bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi ketika pemuda saat ini dilihatkan dengan kemewahan-kemewahan, kemudian di masa depan ia hidup susah, maka akan sangat memungkinkan cara-cara haram dilakukan oleh pemimpin-pemimpin masa depan. Semoga para pemuda saat ini berperilaku dengan baik, sehingga kita mempunyai pemimpin di masa depan yang juga mempunyai amanah yang lebih tinggi. Harapannya para pemuda kita bisa menjadi teladan yang baik sesama pemuda, sesama lingkungan kita, pertemanan. Bahkan keislaman bisa didapatkan dari lingkungan.
Mus'ab yang dulunya kafir bisa menjaga keimanan karena lingkungan pertemanan. Berteman para sahabat Rasulullah, berteman dengan Rasulullah, harapannya kita juga terus dekat dengan orang-orang yang alim, para ahli ilmu, untuk terus menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga cerita Mus'ab bin Umair ini dapat menjadi ibrah untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.